Selamat sore, perkenalkan nama saya Deva Mahaputra, NIM 18055551159. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip remote sensing terhadap definisi, workflow, dan komponen yang digunakan. Pertama adalah pengertian. Secara umum, pengertian remote sensing adalah suatu ilmu dan seni untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, pada remote sensing ini terdapat semacam 7 elemen dasar, di mana elemen-elemen ini dibutuhkan untuk mendapatkan data dari remote sensing. Pertama adalah sumber energi, interaksi energi dengan atmosfer, interaksi dengan target, lalu kemudian interaksi dengan atmosfer lagi, kemudian merekam energi yang terdapat pada sensor menggunakan sensor, lalu terdapat transmisi, reception, dan processing, dan interpretation, analysis, dan application. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai sumber energi, interaksi dengan atmosfer. Sumber energi. Jadi pada sumber energi ini secara umum kan kalau di remote sensing itu setiap sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetiknya. Tapi ada beberapa sensor dari remote sensing yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Jadi ada yang pakai energi dari bumi dan dari sensor itu. Nah, sensor yang menghasilkan energi itu misalkan yang menggunakan dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi itu disebut sebagai sensor pasif. Sedangkan yang menggunakan energi dari sensor sendiri itu disebut sensor aktif. Sumber utama dari energi itu adalah radiasi gelombang elektromagnetik atau GMM. Kalau dalam videonya disebut ERM kalau di video yang kita pelajarin. Nah, pada GM ini adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya, seperti dengan objeknya itu sendiri. Contohnya tuh kayak misalkan sinar tampak, sinar X, atau inframerah, atau gelombang mikro. Nah, GM ini merupakan bagian dari spektrum yang kontinu, di mana GM ini dibentuk oleh dua komponen sekaligus, yaitu komponen listrik dan komponen magnetik, serta dipengaruhi oleh sifat listrik atau elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, sifat GM ini ada dua, yang secara umum ada dua hipotesa yang digunakan, yaitu menggunakan model gelombang dan menggunakan model partikel. Nah, nantinya akan kita jelaskan gimana sih model gelombang dan model partikel tersebut. Nah, pertama kita akan membahas pada konsep energi. Seperti di awal-awal kan kita ada sumber energi nih. Jadi sumber energi ini merupakan kemampuan untuk bekerja dengan memanfaatkan energi dengan cara bertukar energi dari satu bagian ke bagian lainnya. Proses transfer energi ini kebagi menjadi 3, yaitu radiation, conduction, dan convection. Pada radiation itu adalah pertukaran energi tanpa menggunakan satupun medium. Nah, radiation ini adalah salah satu elemen paling penting dalam remote sensing. Lalu ada juga convection yang dimana itu ada pertukaran energi dari satu molekul atau atom ke satu molekul atau atom lainnya. Lalu ada juga convection di mana merupakan pertukaran energi dengan perpindahan posisi mediumnya tersebut. Konsep electromagnetic radiation atau GM tadi adalah energi solar. Itu kan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Nah, IMR ini mengarahkan atau GM ini mengarahkan ke gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Contohnya itu kayak gelombang radio, microwave, infrared, cahaya yang bisa kita lihat, dan ultraviolet. Nah, itu kan tadi penjelasan dari konsep gelombang radiasi elektromagnetik. Nah, terus apa sih model energi yang gelombang ini? Jadi model energi gelombang ini adalah radiasi elektromagnetik. Ini kan secara konsisten tuh punya kayak gelombang. Nah, gelombangnya ini terbagi menjadi dua, yaitu electric field dan magnetic field.
Nah, kedua field ini itu menghasilkan energi yang ditransmisikan melalui vakum, di mana panjang gelombang dan frekuensi dari electric field dan magnetic field-nya ini adalah elemen paling penting dalam radiasi elektromagnetik. Terus ada juga konsep energi modelnya partikel. Nah, kalau dalam model ini, energi elektromagnetik juga dapat dideskripsikan melalui aturan Joule atau electron volt, di mana kemampuan transfer energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dianggap sebagai flux energi yang menghasilkan watt. Nah, wattnya itu yang akan digunakan untuk sebagai sumber energinya gitu. Lalu pada tahap berikutnya kita akan membahas mengenai interaksi dengan atmosfer. Jadi kan kalau misalkan setelah kita punya sumber energi kan harus ada semacam pertukaran apa ya, kayak pemantulan energi gitu, yang kayak di materi sebelumnya dijelaskan, energi dari cahaya turun ke objek, terus mantul ke atas lagi, baru mantul ke dalam sensor. Nah, untuk interaksi itu terjadi ketika pantulan setelah terkena objek. Setelah terkena objek kan dia naik lagi tuh ke arah cahaya atau atmosfer. Nah, pantulan energi yang masuk ke atmosfer ini nih sebelum mencapai targetnya itu harus melalui interaksi dengan atmosfernya. Contohnya itu dari absorption, scattering, reflection, dan reflection. Untuk absorption, jadi interaksi energi gelombang elektromagnetik dengan atmosfer itu sebelum sampai ke permukaan bumi lagi ya, itu kan dia dalam gelombang elektromagnetiknya itu terdapat molekul ya, molekul atmosferik dan aerosol. Nah, jenis-jenis molekul atmosferik itu kayak semacam CO2, ozon, gas nitrogen, dan lain-lain. Sedangkan jenis aerosol itu seperti uap air, kabut, asap, abu, dan lain-lainnya. Nah, gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan molekul atmosfer dengan aerosol sehingga terjadi semacam proses hamburan atau scattering dan absorpsi yang mempengaruhi intensitas gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan melalui atmosfer. Kan tadi sebelumnya sempat disebut kalau misalkan terjadi proses scattering ya di dalam sana. Nah, ketika terjadi proses scattering, itu partikel-partikel yang ada di atmosfer itu akan menyebar ke segala arah. Nah, ketika metode scatteringnya ini itu ada 3 jenis. Pertama, Rayleigh scattering. Ini scattering yang diakibatkan oleh partikel halus di atmosfer yang mempunyai diameter lebih kecil dari panjang gelombang tersebut. Nah, Rayleigh scattering ini juga sering disebut sebagai molecular scattering, di mana penghamburan ini terjadi terutama pada panjang gelombang yang sangat pendek, khususnya pada sinar biru yang terdapat dalam spektrum sinar tampak, di mana fenomena langit cerah yang kita lihat saat ini kan terlihat kayak warna biru, atau air laut yang jernih itu terlihatnya warnanya biru. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Rayleigh scattering. Lalu ada Mie scattering. Nah, ini adalah scattering yang diakibatkan oleh partikel atmosfer yang punya diameter sama atau lebih besar dari panjang gelombang elektromagnetik yang mengenainya. Nah, penyebaran ini dapat terjadi pada panjang ultraviolet hingga ke inframerah. Nah, walaupun lebih banyak terjadi panjang gelombang yang lebih besar, lalu ada non-selective scattering, di mana scattering ini terjadi akibat oleh partikel atmosfer yang diameternya beberapa kali lebih besar dari panjang gelombang yang mengenainya. Jadi partikel ini terutama ada di bagian titik air atau embun yang ada di atmosfer. Lalu jika diameter efektif pada partikel atau atmosfer kurang, sama atau lebih besar dari panjang indikasi radiasi, maka dia akan dikategorikan menggunakan Raman scattering, di mana prosesnya ini bergantung pada elastisitas collision partikel. Sebelumnya tadi disebut juga ada non-selective scatteringnya.
Jadi pada non-selective scattering itu, diameter efektivitas pada atmosfer itu kayak misalkan lebih besar 10 kali lipat dari panjang gelombang radiasinya, di mana partikel ini akan menjadi bentuk kayak awan termasuk ke dalam tetesan air maupun kristal es. Nah, semua daerah yang kayak terlihat dalam cahayanya ini akan semua daerah yang ada di kena ini akan terlihat warna putih terang gitu. Kemudian ada refraction. Jadi refraction ini adalah perpindahan energi atau direksi cahaya ketika melewati suatu medium ke medium lainnya. Kayak misalkan sinar yang disinarin ke arah cermin itu kan dia mantulnya ada kayak belok sedikit gitu. Nah, itu termasuk perpindahan yang disebut ke refraction. Itu bergantung pada tingkat densitas dari perbedaan medium dan kecepatan cahaya. Lalu ada reflection, ini merupakan proses mengirim kembali energi yang atau memantulkan energi cahaya dari atas ke objek yang dituju. Jadi setelah melewati absorption, scattering, dan reflection, baru hasilnya itu akan dipantulkan lagi ke objek yang dituju. Nah, pada awan di atmosfer ini, hal paling utama dari reflektor ini adalah es, air, soil, dan vegetation. Sekian ringkasan dari materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.